Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi temannya, kecamannya, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali. Seperti kita ketahui, dalam merawat murai batu tidak lepas yang namanya adalah fur, extra fooding, pengembunan, pemandian, pengombaran, pemasteran, serta pengkerodongan. Nah teman-teman, lantas apakah perlu kita berikan semuanya itu agar murai batu kita itu bisa jalan di gantangan, ya? Jadi murai batu yang bisa jalan di gantangan itu harus memenuhi dua hal, yaitu sehat fisik, tentunya dia juga harus sehat mental di situ, ya. Kalau dia sehat fisik tapi mentalnya itu down pas ketemu lawan di gantangan, maka dia itu bisa bekerja sebenarnya, tetapi tentunya ini tidak akan maksimal, ya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia itu sehat mental tetapi fisiknya kurang sehat, mungkin dia tidak fit misalnya, nah maka dia itu akan bisa bekerja di gantangan tetapi juga tidak akan maksimal. Nah seperti itu ya teman-teman. Seperti halnya pertanyaan dari teman kita yang nama akunnya adalah Hamdan Ramadan. Beliau berkomentar seperti ini. Saya mau tanya, saya punya burung murai batu lepas trotol, umur kira-kira 1 tahun. Nah, harian jangkrik 7 pagi, 7 sore. Pur pakai high protein, jemur seminggu 1 kali, pola mandi 3 hari 1 kali. Alhamdulillah hariannya burung saya gacor, malah tampak emosi dia itu tinggi. Kenapa ya burung saya kalau dikasih ekstra fooding kroto dia langsung siap sayap? Solusinya bagaimana Om? Saya mesti ganti pur protein yang rendah apa mesti hindari EF kroto? Makasih sebelumnya apabila pertanyaan saya dijawab, karena saya butuh sarannya. Oke, makasih untuk Hamdan Ramadan sudah mampir di channel ini dan akan kita bahas. Semoga nantinya bisa mengerti, ya. Di sini jangan berharap saya akan langsung memberikan solusi ataupun jawaban dari setiap pertanyaan, ya. Tetapi kita harus bahas dulu bagian per bagian agar tentunya lebih jelas, agar mudah dimengerti, agar bisa dimasukkan logika, dan yang paling penting kita itu bisa memahaminya dari setiap masalah tersebut dan mendapat ilmunya, terutama tentang sebab akibatnya, betul itu ya. Nah, mari kita masuk. Murai batu tersebut umur itu lepas trotol kisaran 1 tahun. Jangkrik itu harian, paginya 7, kemudian sorenya 7. Nah, di sini apakah bisa dianalisa? Belum tentu, ya. Di situ pakai fur high protein, yang artinya adalah fur berprotein tinggi, ya. Mungkin omnya pakai 40% ataupun bahkan 50%, ya pokoknya ini sudah termasuk tinggi gitu ya. Kalau yang sedang itu 18, 20, 17, 16, nah seperti itu ya. Jadi ini sudah termasuk tinggi ya. Nah, untuk kata-kata ini kita itu bisa beri garis besar, artinya ini yang mungkin nantinya kita bisa analisa. Kemudian jemurnya itu 1 minggu ya 1 kali ya. Kemudian pola mandinya itu 3 hari 1 kali. Berarti ini asumsinya adalah 2 kali dalam 1 minggu ya. Kemudian hasilnya di situ burung itu gacor di harian. Kemudian omnya bilang di situ tampak emosinya tinggi. Nah, apakah beliau itu menyimpulkan bahwa emosinya tinggi ini cuman dari gacornya? Jadi ini kan belum tentu ya teman-teman ya. Padahal di sini mungkin tidak pas ketemu lawan ya, karena gacornya pas di rumah, di situ nggak ada lawan. Nah, tidak
digantangan. Nah seperti itu. Jadi ini belum bisa diketahui. Kemudian lagi pas dikasih kroto itu langsung ciak sayap. Nah ini juga kita bisa berikan garis besar untuk kata-kata ini. Nah seperti itu ya Om. Karena pemberian kroto ini langsung memberikan respon terhadap sayapnya, dan respon itu adalah negatif. Ya tentu negatif, wong ini ciak sayap kan gitu ya. Dari bagian per bagian itu bisa kita simpulkan bahwa burung murai batu ini sedang mengalami yang namanya adalah over birahi. Loh kok bisa Om? Ya bisa, karena di situ sudah diberikan pur berprotein tinggi, masih ditambah mandinya itu 2 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian efeknya adalah ciak sayap setelah pemberian kroto, ditambah lagi jemurnya itu cuman 1 kali dalam 1 minggu. Nah ini berarti intensitas protein yang masuk itu lebih besar ketimbang intensitas olahraga ataupun penjemuran. Jadi protein yang masuk lama-kelamaan akan menumpuk dan tidak dapat diproses menjadi tenaga. Yang terjadi adalah penumpukan lemak di situ. Maka akan sangat wajar ketika ditambah kroto itu murai batu tersebut akan langsung ciak bulu ataupun ciak sayap. Nah seperti itu ya Om ya. Terus bagaimana solusinya? Ya tentunya dari rawatan tersebut ada poin-poin yang harus kita turunkan ataupun kita kurangi, yaitu bisa dengan jumlah protein nya bisa diganti. Yang tadinya tinggi ini bisa diganti dengan protein yang sedang-sedang saja, misalnya dengan 18%, misalnya dengan 19%, misalnya seperti itu ya. Kemudian dari intensitas mandinya kita bisa turunkan. Yang tadinya 2 kali dalam 1 minggu kita bisa berikan, kita bisa turunkan menjadi 1 minggu 1 kali dalam seminggu, atau bahkan kita stop mandinya. Jadi ini menyesuaikan tentunya ya. Kemudian dari segi ekstra puding, jangkriknya yang biasanya itu adalah 7 pagi 7 sore, nah kita bisa turunkan menjadi 5 pagi ataupun 3 pagi 3 sore ya. Kemudian ada pula rawatan yang harus kita naikkan ataupun kita tambah di situ, yaitu dari segi penjemuran yang biasanya 1 kali dalam 1 minggu. Jadi kita bisa naikkan menjadi 2 atau 3 atau bahkan setiap hari semampu dia kita bisa berikan penjemuran di situ ya. Nah jadi beberapa rawatan tersebut ada yang naik, ada yang turun di situ ya. Dan bagaimana cara menerapkannya ya? Kita rubah itu satu persatu. Artinya jika kita masuk ke poin pertama, misalnya contohnya adalah penjemuran, maka penjemuran ini yang kita akan naikkan di situ ya. Jadi yang biasanya itu cuma 1 kali, nah kita bisa naikkan ke 2, 3, 4 kali dalam seminggu atau bahkan full setiap hari di situ ya. Dengan catatan untuk rawatan yang lain, entah itu jangkrik, kemudian mandi ya, itu tetapkan aja dulu. Yang tadi adalah mandinya 2 kali, ini tetap 2 kali. Kemudian jangkriknya itu yang tadinya 7 pagi 7 sore, ini juga kita tetapkan di situ ya. Jangan langsung dibalik semuanya gitu ya. Dan untuk pemberian kroto tentunya kita harus stop dulu. Kita cukup berikan jangkriknya itu 7 pagi sore, karena ini masih ditambah dengan pur yang proteinnya itu tinggi, high protein. Nah seperti itu. Jadi kita itu dalam mengambil rawatan harus satu persatu. Oke, tadi fokus penjemuran kita naikkan
atau bahkan kita berikan setiap hari ya. Nah, kira-kira dalam 1 minggu kita lihat mungkin dari gacornya dulu. Ini kan tadinya gacor ya, mungkin seperti video yang saya sudah buat bahwa gacor itu bermasalah. Nah, mungkin inilah yang terjadi gitu loh ya. Dia bisa gacor karena dia itu sedang over birahi. Ya karena gacornya itu kalau 24 jam, misalnya dari pagi sampai sore dia gacor terus. Poin utama yang kita dapatkan bahwa gacor ini adalah menguras stamina, maka ketika nantinya digantangkan itu pasti dia itu bermasalah. Mungkin dia main nakal, mungkin dia cuman pasang gaya, mungkin dia itu kayak apa, cuman ngerayu, mungkin dia itu gelondongan tapi banyak jeda dan tidak keluar materi. Pokoknya banyak sekali. Jadi ini bisa kita simpulkan, bisa kita cari dari perubahan gacornya ini tadi gitu ya. Yang tadinya gacor, kalau kita berikan sudah penjemuran maksimal, gacornya itu mungkin akan berkurang di situ ya. Jadi masalahnya itu akan berkurang di situ ya. Kita pantau di situ. Kita fokus dulu ke penjemuran ya. Nah, setelah ini ada perbaikan, tentunya ini pur, kemudian pemberian ekstra puding, mandi ini tetap aja dulu. Kecuali pas kita berikan penaikan penjemuran dalam 1 minggu kok tidak ada hasilnya atau ini tetap gacor, maka kita bisa rubah ke poin berikutnya. Misalnya apa? Kita rubah ke pergantian purnya, yang biasanya adalah pur berprotein tinggi, kita rubah ke pur yang berprotein sedang, misalnya 80%. Nah, di situ kan teman-teman apabila memberi atau membeli pur itu kan coba cek jumlah protein di bawah bungkus pur tersebut. Di situ ada tertera ini purnya proteinnya berapa persen, ya ini berapa persen. Nah, di situ adalah ya. Jadi pabrik pur itu dia memberikan kapasitas pur proteinnya ini adalah menyesuaikan dengan aktivitas murai batu tersebut ya. Kalau murai batu tersebut adalah penjemurannya yang minimal, maka tentunya kita harus berikan pur itu juga minimal gitu loh ya. Seperti itu. Kalau aktivitas pengumbaran kemudian penjemuran murai itu di harian banyak, maka kita harus sesuaikan, kita harus berikan protein purnya itu yang tinggi. Jadi agar protein itu bisa memenuhi kebutuhan badan si burung murai batu ya. Oke teman-teman, dari 2 poin tersebut yaitu penjemuran maksimal, kemudian perubahan di pur protein yang tadinya tinggi kita berikan yang sedang. Nah, kita pantau di situ. Nah, sekiranya sudah membaik, kita pantau dia tidak begitu gacor. Nah, ini mungkin sudah menyasar ataupun sudah tepat. Nah, dari situ kalaupun kita berikan adalah kroto, maka juga ini mungkin akan tidak lagi ciak bulu ataupun ciak sayap. Nah, seperti itu ya Om. Jadi pokoknya poinnya ini kita rubah satu persatu. Yang lain tetap aja dulu ya, agar kita itu mengetahui, oh dianya butuhnya cuman di maksimal penjemuran, oh dia butuhnya cuman di perubahan protein T4-nya yang tadinya tinggi ini dirubah ke yang sedang, ini sudah berubah menjadi bagus. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui rawatan yang sedang dirubah itu berhasil atau tidak? Ya tentunya kita bisa bawa ke latberan di situ ya. Dan kita pantau dia kerjanya itu dari awal sampai akhir bagaimana, tingkah lakunya bagaimana. Nah, dari situ kita bisa nantinya mencari solusinya. Tingkah lakunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata ya coba dicek di bawah video ini. Jadi di situ ada banyak sekali permasalahan ya di deskripsi. Nah, di situ teman-teman bisa
cek di situ, bisa pilih-pilih menu apa saja yang teman-teman itu perlukan ya. Kalaupun saya harus memberikan jawaban yang komplit untuk kasus omnya ini mungkin 3 jam nggak akan selesai. Jadi teman-teman harus bisa mengembangkan sendiri. Intinya teman-teman itu paham dengan apa yang sudah dibahas di video ini, gitu ya. Ya kalau kita sabar menyimak pemahaman, kalau kita sabar telaten, nah itu pasti akan ketemu. Nah seperti itu ya Om ya. Oke ya teman-teman, semoga pembahasan kali ini dapat dipahami. Mohon didukung terus agar channel ini berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, gitu ya. Dan untuk teman-teman yang memiliki permasalahan tentang murai batu yang lain, gitu ya, bisa dicek di bagian deskripsi di bawah video ini, di situ komplit di situ ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe yang belum subscribe, sekiranya channel ini bisa dipahami, mudah dicerna dan masuk logika. Itu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf bila ada candaan yang mungkin menyinggung hati teman-teman ya, karena tidak sengaja lah ya. Pokoknya kita harus benar-benar memberikan pemahaman itu dengan jelas gamblang, tetapi kita juga harus memikirkan durasi agar tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman itu menyimaknya itu tidak bosan, kan seperti itu ya teman-teman. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.